Oke, salam sehat selalu untuk kita semua, salam safety. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar unit forklift dan cara pengoperasiannya. Kita mulai dengan penjelasan-penjelasan bagian-bagian yang ada pada sebuah forklift. Pada kali ini yang akan kami jelaskan adalah sebuah unit forklift dengan merek Mitsubishi. Unit forklift ini kapasitas angkat adalah 3 ton atau 3000 kilogram. Dan akan saya tunjuk tiang pada bagian depan sebuah forklift. Ini yang dimaksud adalah atau nama lainnya adalah MAS. MAST, Max Forklift. Yang kedua adalah backrest atau perisai penahan barang-barang. Yang ketiga adalah sepasang garpu yang digerakkan oleh sistem kerja sebuah pompa hidrolik. Dan ini adalah sebuah tabel load 3 ton, ada yang 3,5 ton, ada yang 4 ton, 5 ton, dan seterusnya. Ada baiknya setiap operator forklift sebelum mengoperasikan forklift harus mengetahui dulu tabel beban yang tertera pada forklift yang akan dioperasikan. Tabel kedua yang ada pada setiap forklift adalah tabel height atau ketinggian angkat sebuah forklift. Ya, di sini kalau secara tabel dapat kita lihat ketinggian adalah 6 meter. Ya, dan di sini juga ada kapasitas terbagi 3, 500, 1000, 1500. Dalam membaca tabel 500 kg ini dapat kalian gunakan untuk maksimum angkat sampai ketinggian 6 meter. Lain halnya dengan beban 1000 kilo atau 1 ton, maksimum ketinggian yang dapat kalian angkat adalah 4 meter. Dan jika beban semakin bertambah 1,5 ton, maksimum ketinggian angkat adalah 1,5 meter. Dan yang terlihat pada gambar ada 3 tuas yang ada pada forklift ini. Tuas yang paling kiri adalah tuas untuk naik dan turun garpu. Yang di tengah adalah untuk mencungkil atau tilt. Yang ketiga adalah untuk geser kiri dan kanan. Dan di bawahnya seperti setiap forklift ada persneleng gigi 1 dan gigi 2. Jika pada saat running wajiblah semua harus pada gigi 1 dulu. Ya. Dan tuas yang sebelah kanan adalah untuk maju dan untuk mundur. Mari kita lihat part-part yang ada di dalam cover mesin dan cara membuka tuas-tuasnya. Semua rekan-rekan pasti paham. Pastikan tuas penyangga hidrolik aktif dan tidak bocor. Ya, seperti biasa sebuah mesin forklift, aki, engine, filter udara, filter solar, hidrolik pump, air radiator, kipas, radiator di belakang, dan secara terpisah pasti rekan-rekan dengan mekanik akan lebih paham. Pastikan untuk daily checklist kelayakan forklift beroperasi yang utama adalah pastikan air radiator
tidak mampet dan tersedia, tidak tekor. Cek oli mesin. Cek oli mesin sebaiknya dilakukan sebelum menghidupkan mesin. Jadi kita bisa tahu kapasitas oli mesin yang ada di dalam mesin. Jika sudah dinyalakan, tidak akan diketahui karena oli sudah naik. Untuk perawatan rutin dapat dengan kompresor membersihkan radiator dari debu-debu, dan cara yang paling tepat adalah membersihkan radiator, tidak disemburkan tekanan angin dari kompresor dari searah kipas. Sebaiknya dilakukan dari belakang. Semburkan tekanan angin dari radiator dengan spray supaya debu-debu keluar lagi. Dan yang dimaksud dengan counterweight dalam sebuah unit forklift adalah bagian belakang adalah berbentuk material baja atau besi padat, termasuk rangka-rangka, atap, jok, dan bodi keseluruhan adalah counterweight sebuah forklift. Pada setiap forklift pastinya ada parking brake atau rem tangan. Jadi pada setiap forklift tidak beroperasi atau pada saat berhenti disarankan untuk menarik tuas parking rem. Dan yang saya tunjukkan ini adalah dashboard daripada sebuah forklift, di mana ada beberapa indikator di dalamnya. Angka 6369 adalah walk hour-nya, ya, bukan kilometer ya, karena forklift itu maju mundur. Jika pakai kilometer ya tidak tepat, jadi walk hour. Dan indikator merah pada sebelah kiri itu adalah parking brake yang sudah ditarik. Jika tidak ditarik, padam. Jika ditarik, nyala. Dan indikator kedua adalah untuk sabuk pengaman. Harap untuk semua rekan-rekan operator forklift mulai setiap mengoperasikan forklift duduk di atas jok. Biasakan untuk tarik safety belt. Jika sudah terpasang, indikator akan padam. Dan indikator ketiga adalah indikator baterai. Jika belum dinyalakan mesin, baterai akan menyala. Pada saat kita menyalakan, akan padam keseluruhannya. Saatnya kita mengoperasikan forklift. Seat belt dipakai, naikkan dulu garpu. Nah, tentunya dengan masuk gigi 1 dan tuas untuk maju. Dan sekarang netral dan pasti menarik tuas mundur. Ingat, alert untuk reverse atau mundur harus ada sound untuk mengingatkan rekan-rekan pekerja yang lain bahwa forklift sedang mundur. Ya, kita lanjutkan dengan mengoperasikan garpu untuk naik. Ya, kita lihat untuk unit forklift ini adalah ketinggian 6 meter.
Ya, coba untuk diungkit, ungkit ke dalam. Normal. Enggak kelihatan. Ya, turun. Dan yang harus kita perhatikan, checklist juga, pastikan rantai mas, rantai angkut harus dalam kondisi prima dan ada pelumas. Jangan sampai karat dan ada bagian yang sudah haus. Jarak antara palet di barang dengan backrest sebuah forklift kita lihat pada video ini. Garpu seperti biasa, dan berhubung produk kita adalah produk keramik, umumnya kita tidak seperti consumer good atau produk-produk makanan, kardus-kardus yang selalu ditempel pada backrest. Untuk produk-produk kita umumnya granit, kita menjaga jarak 5 cm sampai 8 cm. Praktik untuk mengangkut palet berisi barang dengan kapasitas 1,2 ton. Seperti biasa, akurasi pada palet oleh garpu harus betul-betul terlatih. Ya, angkat ketinggian palet 15 sampai 30 cm dari lantai jika forklift tersebut melaju. Ya, maju. Forklift mengangkut beban dan maju, ketinggian palet dari lantai antara 15 sampai 30 cm. Dan kita praktekkan juga peletakan barang pada tumpuk keramik. Dan lokasi yang akan kita tempatkan ketinggian 3 meter. Dan manuver forklift seperti biasa, filling, peletakan produk keramik layaknya dan seharusnya hati-hati tidak terbanting. Ya, menurunkan tuas, hati-hati. Dan manuver pada lorong gudang tidak dapat sekaligus manuver. Umumnya kita akan menaikkan lagi garpu untuk mencari ruang agar manuver dapat sukses.